Shalom dan selamat pagi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk batu gunung keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar dan Raja yang penuh penghayatan iman. Kita menghadap Allah dengan, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita dari Ibrani pasal 10 Ibrani pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan kemudian katanya, sungguh
Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jemaat kita aminkan dengan memuji PKJ 76. Baik, kita akan melandasi persekutuan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Di jam kebaktian kami pagi ini Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu memohon agar Tuhan berkenan membuka hati dan pemikiran kami, menerangi kami dengan terang Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah bersedia untuk membaca dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada kesempatan ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Baik, kita baca firman ini secara bergantian. Saya mulai membaca ayat 13. Firman Tuhan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang setia membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Selamat pagi dan shalom. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada kesempatan ini masih dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya, di mana Rasul Paulus boleh mengucap syukur dengan segala keberadaan kehidupan keluarga Timotius, anak rohaninya yang begitu memiliki iman yang tulus. Seperti dikatakan dalam pasal 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara-saudara, ini merupakan dasar dari Rasul Paulus untuk menjadikan Timotius sebagai anak yang dapat diharapkan mewarisi tugas tanggung jawab pelayanan.
Oleh karena saudara-saudara yang kekasih, konteks daripada firman ini ditulis. Ada begitu banyak penyesat. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan daripada kebenaran itu sendiri. Bahkan dalam pembacaan kita pada kesempatan ini, pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Nah, ini bagian dari apa yang hendak menunjukkan kepada kita. Wah, betapa pengaruh lingkungan sangat menentukan untuk kemajuan daripada iman percaya kita sebagai pribadi, tetapi juga menentukan dalam melanjutkan akan pemberitaan Injil itu. Bahkan kalau kita melihat konteks keseluruhan dari ayat ini, pada pasal 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Bersilat kata. Ini yang senantiasa diperhadapkan oleh Rasul Paulus, bahkan Timotius dalam melakukan tugas pelayanannya. Bahkan juga dalam ayatnya yang ke-16 pasal 2, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Hal-hal ini yang dihadapi oleh Paulus dan Timotius. Dan sebagai anak didik, sebagai anak yang dekat dengan Rasul Paulus, anak rohani Rasul Paulus mewanti-wanti benar agar anaknya tidak terpengaruh dengan situasi seperti itu. Rasul Paulus benar-benar mau agar Timotius boleh menjadi murid yang akan meneruskan dari apa yang harus mereka lakukan, terutama menunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil itu. Karena itu dalam pembacaan kita pada kesempatan ini Rasul Paulus menasihatkan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Hubungan yang dekat ditunjukkannya, tetapi juga motivasi yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius agar tidak goyah. Dan karena itu harus berpegang dari apa yang sudah diajarkan Rasul Paulus, apa yang sudah diperlihatkan Rasul Paulus. Nah, terutama janji keselamatan yang Tuhan nyatakan. Sebab ada juga penyesat yang berkembang di tengah-tengah keberadaan kehidupan dalam konteks jemaat waktu itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa kebangkitan itu
sudah dan terus akan berjalan. Padahal itu hanya dinyatakan di dalam diri Yesus untuk satu kali dan selamanya. Sebentar kita akan memperingati dan mengaktualisasikan. Ketika kita mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan, minum anggur sebagai simbol dari darahnya yang tertumpah demi keampunan dosa. Kita akan makan roti sebagai simbol dari tubuhnya yang dikorbankan di atas kayu salib, menggantikan dari segala beban dosa yang kita lakukan. Nah, ini juga yang dimaksudkan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kadangkala saudara-saudara ini kita tidak sadari. Banyak orang yang menyamakan akan keyakinan, kepercayaan kita. Sudahlah, nikah aja dengan agama yang lain. Toh sama saja kita punya keyakinan. Siapa bilang sama? Tidakkah ada yang sama? Kita memiliki kekhasan dan keistimewaan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada dalam diri kita. Pengorbanan Yesus tidak bisa digantikan dengan amal baik kita, dengan perbuatan baik kita. Sehingga ini harus menjadi penghayatan bagi kita. Ini adalah kekayaan besar bagi kita. Anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Minggu lalu kita merenungkan jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Karena itu kali ini memperingatkan kepada kita agar kita terus berpegang teguh. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Ini juga menjadi pesan Rasul Paulus kepada kita. Berpegang teguh pada iman, percaya dan pengharapan hanya kepada Kristus. Jangan sia-siakan kekayaan harta yang luar biasa. Anugerah terbesar dari kehidupan ini hanya karena ketampangan seseorang, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, hanya karena mengejar harta benda. Kita akan kehilangan jejak keselamatan. Dan karena itu jangan sekali-kali saudara-saudara sering membiarkan anak-anak kita bergaul. Ya terserah, kamu sudah besar, tinggal bisa menentukan. Ini harus menjadi didikan yang paling mendasar, saudara-saudara. Tetapi kadangkala orang tua begitu cepat kompromi dari apa yang sedang dihadapi anak-anaknya. Apalagi kalau orang itu sudah datang menunjukkan betapa baiknya. Orang itu datang dengan segala kelemah lembutan. Orang itu menunjukkan belas kasihannya yang luar biasa kepada keluarga.
Sementara kita tidak ingat akan kebaikan Kristus, akan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan itu. Kiranya menjadi perhatian bagi kita, saudara-saudara, dan penghayatan kita untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan saat ini. Kiranya akan senantiasa tertanam baik dalam penghayatan iman kita kepada Dia, bahkan pengharapan bahwa hanya oleh pengorbanannya kita memiliki jaminan kehidupan, bahkan kehidupan kekal yang akan datang. Mari saudara-saudara datang di pelataran suci, memenuhi panggilan undangan yang ilahi dengan penuh pemaknaan dan penghayatan dari pengorbanan, tetapi juga yang telah memenangkan kita dari sengat maut, dari kegelapan yang begitu mencekam akan keberadaan kehidupan kita. Membuat kita untuk berjalan dalam terangnya, menanti akan janjinya, kehidupan kekal yang dinyatakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari saya jemput kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum dijalankan pundi kolektor, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ
271, PKJ 271, bait pertama dan bait-bait selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini.
Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 22, Lukas 22 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari PKJ. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Kepada anggota jemaat Sidi dan Baptis dewasa, disilahkan berdiri.
karena segala sesuatunya tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan pengucapan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah.
Makanlah kamu sekalian. Ingatlah Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Ingatlah Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah karunia Roh Kudus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari TKJ 155. Roti ini adalah tubuhku.
Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita akan satu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami menundukkan kepala dan datang menaikkan syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Hidup kami yang senantiasa boleh kami nikmati, dan sampai saat ini kami boleh melakukan aktivitas kami karena topangan Tuhan, kekuatan kesehatan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Layaklah kami senantiasa merespon dari setiap kebaikan Tuhan, datang dalam penyembahan kepadamu, datang memuji dan memuliakan namamu, datang menaruh pengharapan hanya kepadamu. Sebab siapakah kami ini? Umatmu yang penuh dengan keterbatasan, umatmu dengan segala kelemahan yang senantiasa kami alami. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami nikmati, karena di dalamnya kami meyakini Tuhan hadir, dan karena itu bersama-sama kami Tuhan menyatakan janji-Mu bagi kami, baik melalui kebersamaan kami, tetapi juga melalui sapaan firman Tuhan. Dan karena itu kami kiranya senantiasa akan menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, berdiri di atas pengajaran-Mu, dan memelihara dari kekayaan kehidupan surgawi yang Tuhan sudah nyatakan. Dan karena itu apapun tantangan di tengah-tengah kehidupan kami, oleh jalinan persekutuan dan firman yang menguatkan kami pada saat ini, akan menopang kami melewati akan setiap keberadaan kehidupan, bahkan tantangan sekalipun. Ya Tuhan, kami berdoa membawa untuk seluruh keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab masing-masing, di tengah-tengah berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing jemaat-Mu. Tuhan, perlengkapi mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, mampukan dalam menjalani setiap aktivitas tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Kau pakai mereka sebagai alat-Mu untuk boleh menyaksikan dari kebaikan-Mu, agar biarlah dengan setiap apa yang mereka lakukan, nama Tuhan yang diagungkan, dan sungguh boleh menikmati akan janji Tuhan berkat yang mengalir dalam kehidupan masing-masing. Karena itu berkati akan kehidupan pribadi lepas pribadi, tugas pekerjaan yang diemban, bahkan dalam hidup rumah tangga keluarga, untuk kehidupan hari esok masa depan semua jemaat-Mu senantiasa terpelihara dalam kasih sayang-Mu. Usaha-usaha yang mereka kembangkan biarlah menjadi usaha yang terus boleh ditekuni, di dalamnya kasih Tuhan mengalir, berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati untuk seluruh keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu, dari anak-anak, bayi, bahkan sampai kepada lanjut usia,
juga mereka yang ada dalam kandungan sekalipun. Tuhan peliharakan, Tuhan pimpin senantiasa. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami membawa Nyonya Esther Mendaun, Nyonya Matius Tato Tando, Nyonya Aem Domingus, Nyonya Oni Oimatan, Nyonya Yohana Pola, Nyonya Damita Pare, Nyonya Damari Subah, Nyonya Malona Salasa, Nyonya Teresia Kategu, Nyonya Martina Danda, Bapak Martin Sampe, Bapak Ferdinand Umpenawani, Bapak Paulus Lomo, Bapak Andreas Pongkarambe, Nyonya Kori Randan, Andre Manurung. Tengah-tengah segala keberadaan masing-masing mereka, Engkau melawat Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kasih-Mu, membebaskan dari berbagai beban pergumulan yang mereka derita. Berkati makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap keberadaan kehidupan kami selaku jemaat-Mu dalam arak-arakan menjalani tugas panggilan yang Engkau embankan kepada kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberi semangat di tengah-tengah menekuni akan tugas panggilan yang Engkau berikan. Dan karena itu dalam kebersamaan boleh bergandengan tangan terus menyaksikan akan keberadaan kehidupan kami selaku orang yang percaya kepadamu, terus menantikan janji Tuhan yang dikenapi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-hamba pelayan-Mu, penatua, diaken, pendeta, dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan. Biarlah semua boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, karena tanggung jawab pelayanan boleh diemban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kau memberkati seluruh apapun pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap anak-anak Tuhan dalam kesetiaan mereka melayani dalam berbagai bidang, baik itu tenaga organis, singer, operator LCD, operator kamera, sound system, tata usaha, koster, dan siapapun Tuhan yang terus membaktikan diri kepadamu. Masing-masing mereka topang dengan kekuatan. Engkau memampukan mereka dalam menjalani aktivitas. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan, bahkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan diaken dalam segala rencana tugas pekerjaan yang mereka emban. Biarlah boleh dilakukan dalam tuntunan, dalam pimpinan Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas segala tugas pekerjaan yang mereka lakukan dalam rencana akan menjalani penghitungan suara pada tanggal 18. Tuhan kiranya memberkati sebagai bagian dari jemaat Tuhan yang boleh terus menyatakan panggilan tengah-tengah kebersamaan, khususnya memberitakan Injil bagi suku Mornene. Tuhan terus memampukan dan bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan, biarlah nama-Mu yang akan dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan suku Mornene saat ini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi anak-anak kekasih kami dalam upaya terus melanjutkan dan menekuni pendidikan yang mereka jalani. Engkau memberkati
Engkau memberkati pula anak-anak kekasih kami dalam segala upaya mencari pekerjaan dan juga mereka yang menekuni dari pekerjaan yang mereka boleh dapatkan. Tuhan memberkati bagi segala keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu yang penuh dengan anugerah melalui pertambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan siapapun mereka. Tuhan, mari Engkau selalu mengaruniakan rahmat kasih-Mu, menuntun perjalanan kehidupan mereka, memberkati hidup dan penghidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah, dan juga dalam segala penanganan akan wabah COVID-19. Biarlah Allah yang akan selalu berperkara memakai siapapun Tuhan, bahkan kami sekalian, untuk boleh mengembangkan peran aktif, melakukan segala yang terbaik agar kami terhindar dari setiap masalah yang diperhadapkan kepada kami. Dan itu berkati pemerintah, para tenaga medis, aparat keamanan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun, agar biarlah keberadaan kehidupan masing-masing mereka tetap sehat kuat karena pertolongan Tuhan. Engkau sembuhkan bagi mereka yang mengalami karantina, dan biarlah segala upaya yang dilakukan Engkau Allah yang berperkara untuk membebaskan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan warta jemaat, yaitu Minggu 11 Juli 2020. Ada beberapa penyampaian. Yang pertama, bahwa ibadah masih tetap kita laksanakan sesuai dengan protokoler yang sudah dijadwalkan oleh majelis. Di jam kedua nanti ibadah yang dilaksanakan pada pukul 10 WITA, yaitu rayon 1, 2, dan 3. Dan di jam ketiga yaitu pukul 16 WITA atau jam 4 sore, yaitu jadwalnya rayon 5, 4, 5, 6. Dan ibadah di Minggu yaitu 19 Juli 2020 pukul 7.30 yaitu rayon 4, 5, dan 6. Pukul 10 WITA yaitu rayon 7 dan 8. Sedangkan pukul 16 atau pukul 4 sore yaitu 1, 2, dan 3. Dan kami sampaikan juga ucapan banyak terima kasih di beberapa anggota jemaat telah menyumbangkan, yaitu baik itu tisu, sanitizer, itu dari keluarga rayon 3. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di setiap tugas pelayanan, bahkan aktivitas di setiap hari. Dan disampaikan juga kepada kita semua, masih ada waktu untuk pengumpulan surat suara. Ini titipan dari panitia pemilihan penatua dan diaken Jemaat Immanuel Kendari. Dan tadi kita sudah dengar di pokok-pokok doa bahwa pada tanggal 18 Juli akan ada perhitungan suara. Dan di sini ada undangan, yaitu khususnya BPM dengan seluruh koordinator rayon dari rayon 1 sampai rayon 8. Dan pelaksanaan perhitungan suara yaitu pukul 9 pagi sampai selesai di tempat ini atau di Gereja Immanuel Kendari. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu khususnya koordinator rayon, ada undangan secara tertulis sudah ada, nanti sebentar berurusan dengan kami.
Dan itu titipan dari panitia pelaksana pemilihan penatua dan diaken Jemaat Immanuel Kendari. Dan yang terakhir, yang mengikuti ibadah di minggu pagi yaitu jam pertama, laki-laki 48 orang, perempuan 61 orang, jumlah 109 orang. Dan yang mengikuti perjamuan kudus, laki-laki 45 orang, perempuan 61 orang, jumlah 106 orang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang merasa diri ketinggalan jam tangan dengan merek Alba, silakan berurusan dengan kami. Ini jam sudah lama kami informasikan, sebelum corona ini sudah ada sama kami. Mungkin sebentar saya akan umumkan juga di jam kedua dan ketiga. Jadi merasa diri ketinggalan, silakan nanti berhubungan dengan saya. Jadi sekali lagi, demikian penyampaian dari kami atas perhatian kita semua, dan kita tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan terima kasih kita sudah mengikuti protokoler, dan minta maaf mungkin agak ribet ketika agak Bapak Ibu terganggu ketika masuk ke dalam, kita harus diarahkan cuci tangan, dites suhu, karena itu kita mengikuti protokoler yang sudah diini oleh tim gugus dari Kota Kendari. Jadi demikian warta jemaat atas perhatian kita semua, kiranya Tuhan tetap memberkati kita di setiap tugas pelayanan, dan selamat menikmati berkat Tuhan di pagi ini. Baik, Bapak Ibu, kita hendak mengakhiri pada kita, mari saya jemput berdiri. PKJ 277 kita nyanyikan. Sukacita dan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kembali kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 285.
Sekian ibadah kita pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Amin.